Tidak ada keberuntungan, apalagi keajaiban. Timnas Indonesia harus menenggak pil pahit, tersingkir lebih awal di ajang Piala AFF 2024. Salah siapa? Adalah Timnas Filipina yang menjadi mimpi buruk. Mentas di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia kalah 0-1 dalam laga pemungkas grup B. Bermain di depan ribuan pendukungnya, serta tak pernah takluk di kandang sendiri, dalam 10 pertemuan terakhir kontra Filipina, ternyata tak mendatangkan berkah bagi armada Shin Tae-yong. Filipina yang sekarang bukan Filipina yang dulu. The Azkals, yang kini diotaki Albert Capelas, diperkuat pemain naturalisasi, yang berkarir di luar negeri. Kekalahan dari Filipina menyudahi perjuangan Muhammad Ferrari CS. Setelah dalam 3 laga sebelumnya kalah dari Timnas Vietnam, 0-1, imbang saat bersua Timnas Laos, 3-3, dan menang susah payah dari Timnas Myanmar di laga pertama, 1-0. Kegagalan ini merupakan salah satu pencapaian terburuk Indonesia di pentas turnamen bal-balan terakbar Asia Tenggara sejak Piala AFF digulirkan pada 1996, dulu bernama Piala Tiger. Meski mengecewakan, tapi setidaknya kegagalan Indonesia sudah mulai terlihat dari 3 fakta ini. Apa saja kira-kira? 1. Gonta-ganti strategi. Keputusan Shin Tae-yong yang kerap merombak pemain di starting 11 pada akhirnya tak berujung sesuai target yang diharapkan. Pada laga terakhir grup melawan Timnas Filipina misalnya, Shin Tae-yong menerapkan formasi 3-5-2 dengan 2 tombak yakni Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Hoki Caraka yang selalu jadi starter di bangku cadangkan. Formasi ini seharusnya diterapkan sejak pertandingan awal melawan Myanmar, Laos, dan Vietnam. Soalnya, skema 3-4-3 dengan 3 penyerang. Satu di antaranya Hoki Caraka, tak mampu mencetak sebiji gol pun. Kontra Filipina, duet Marcelino, Ferdinand, Rafael Struijk mampu merepotkan lini belakang. Sepanjang babak pertama, keduanya mampu melepaskan tembakan yang membahayakan gawang Filipina. Ditopang 3 gelandang serta 2 sayap, suplai bola kepada Marcelino Ferdinand serta Rafael Struijk mengalir cukup banyak. Keduanya juga terkadang mencari bola sampai harus turun setengah lapangan. Namun, memasuki menit ke-51, STY menarik keluar Rafael Struijk, Hoki Caraka pun masuk. Seperti pada laga-laga sebelumnya, Hoki Caraka masih tampak kesulitan menciptakan banyak peluang gol. Praktis, penyerang PS Sleman itu hanya punya 1 peluang pada menit ke-53. Sayang, tembakannya masih bisa diblok kiper Filipina sehingga hanya menghasilkan sepak pojok. Di laga ini pula, Shin Tae-yong baru menurunkan semua pemain timnas senior, kecuali Hoki Caraka, yakni Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand sebagai starter. 2. Gampang terpancing. Keputusan PSSI untuk menerjunkan pemain-pemain muda ke Piala AFF 2024, terlebih dengan alasan untuk mendulang banyak pengalaman dan jam terbang. Boleh-boleh saja. Terbukti memang, pemain seperti Doni Tripamungkas, Cahya Supriyadi, Rainan Hanan, Arkan Fikri, Victor Detan, serta Kadek Arel mampu tampil memukau. Meski kalah jam terbang di level senior, tapi setidaknya mereka tak terlalu mengecewakan sepanjang fase grup. Terlebih saat kontra Filipina. Mereka juga bisa bekerja sama dengan pemain timnas senior yang juga masih berusia muda, yakni Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Rafael Struijk, Hoki Caraka, serta Asnawi Mangkualam. Tapi, sayangnya, emosi masih gampang terpancing terlebih saat diprovokasi lawan. Muhammad Ferrari harus meninggalkan lapangan pertandingan pada menit ke-40, satu saat bentrok melawan Filipina. Sang kapten diganjar kartu merah langsung karena menyikut bek yang juga kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Minus Muhammad Ferrari, Indonesia kalah 0-1. Sebelumnya, ketika jumpa Laos yang berakhir imbang 3-3, Marcelino Ferdinand juga diganjar kartu merah. 3. PSSI begini, Shin Tae-yong begitu. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong tak hanya mengeluhkan fisik para pemain, tapi juga jadwal fase grup Piala AFF 2024 yang menurutnya padat merayap. Shin Tae-yong pun meminta AFF untuk memikirkan jadwal, mengingat hal tersebut bisa berdampak kepada kesehatan dan kebugaran pemain. Bukannya mendapat dukungan, PSSI malah meminta juru taktik asal Korea Selatan itu memilih fokus kepada program dan target yang sudah disepakati. STY,
Tak perlu mengeluh. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Kita fokus sajalah. Kita fokus di program yang kita sudah sepakati. Ketus Erick Thohir, Ketum PSSI. Itulah beberapa fakta miring Timnas Indonesia yang membuat pasukan Shin Tae-yong limbung lalu hancur di Piala AFF 2024. Subscribe jika kamu menyukai konten seperti ini dan sampai jumpa di video lainnya.